Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Global 1 Channel. Hari ini kita akan review printer thermal dari Access Go. Ini support dengan aplikasi GoBiz dan sudah yang namanya ukuran yang menengah menurut aku ya. Untuk printer thermal yang ukurannya cocok buat resi itu kurang lebih 80 mm. Jadi Access Go ini juga ada dua tipe. Tipenya yang 50 mm untuk ukuran kertas 50 dan ada yang ukuran yang 80 mm ini. Cuma untuk aku saranin buat teman-teman kalau pengen beli untuk yang namanya jualan online itu ukuran yang 80 aja. Karena 80 itu nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar. Ukurannya seperti ini ya. Untuk ukuran kertasnya itu segini teman-teman. Jadi kurang lebih segini ya. Kurang lebih satu jengkal jari ini. Tuh. Ini udah lumayan banget kalau kalian mau usaha online buat yang namanya cetak-cetak resi. Sekarang untuk kelebihan dari printer ini teman-teman ya. Printer ini memang sudah menggunakan baterai yang bisa dicas ulang menggunakan kabel USB Type C ya teman-teman ya. Ini menggunakan 1500 mAh baterai, support dengan iOS dan Android dan ini sudah menggunakan Bluetooth juga. Jadi nggak harus pakai yang namanya kabel USB ya guys. Tapi tentu saja ini juga support dengan kabel USB kok. Jadi kalau kalian mungkin mau dipakai di PC itu juga bisa. Kita lihat di bagian belakang ya. Di bagian belakang di sini ini ada print resolusi at least 8 dots per millimeter. Jadi kecepatan ngeprintnya itu 100 mm per second teman-teman. Menurut aku kenceng banget ya. Jadi ini menurut aku kecepatan ngeprintnya itu kenceng banget. Nah untuk paket pembelian kita mendapatkan kabel adaptor. Nah di sini kita mendapatkan kabel casan yang ukurannya adalah 1000 mA ya guys. Nah di sini kita mendapatkan kabel casan yang 1000 mA ya, 1000 mA. Untuk outputnya cuma 5 volt aja. Kabelnya ini sudah support dengan kabel USB Type C ya. Jadi menggunakan USB Type C. Untuk printernya kece banget ya, warnanya merah, sudah ada yang namanya gigi gerginya. Jadi kalau misalkan kita mau sobek seperti ini, tuh bisa ya guys ya. Tinggal kita sobek aja. Kemudian di sini juga ada yang namanya indikator ya. Ini apa ini nanti? Ini lubang ini aku kurang paham guys ya. Cuma ini untuk pengisian di sini menggunakan Type C. Di sini ada apa namanya motif seperti ini. Kemudian baterainya di sebelah sini. Nah, ini juga ini bisa kita replace ya. Untuk baterainya bisa kalian beli sendiri. Ini ada yang jual dua. Kalau dua itu harganya 400.000. Kalau satu paket Access Go ini dengan dua baterai harganya 400 ribuan. Jadi ada sih beberapa seller yang menjual dengan dua baterai. Nah seperti ini. Tapi kalau menurut aku satu ini udah awet banget ya. Satu baterai ini sudah awet banget. Nah seperti itu. Untuk membuka kertasnya tinggal kita paksa aja, kita buka seperti ini tuh, kita paksa seperti ini. Dan untuk menaruh kertasnya juga cuman diginiin aja guys, cuman diletakkan kayak gini aja, cuma diletakkan seperti ini aja, tinggal ini diginikan aja, kemudian kita tutup seperti ini. Nah tinggal seperti ini aja guys, udah bisa dipakai. Untuk menghidupkan kita tekan tombol power seperti ini. Nah untuk cara penggunaannya guys, kita akan download dulu aplikasi yang namanya RawBT seperti ini. Jadi setelah itu kita nyalakan Bluetoothnya. Nah Bluetooth ini kita nyalakan dan di sini udah kita koneksikan dulu dengan yang namanya perangkat yang baru ada di sini ya. Jadi nanti namanya itu aplikasi RPPAN. RPPAN seperti ini ya, Bluetooth RPPAN. Kita klik di sini teman-teman ya. Dan di sini tuh udah kita koneksikan. Oh ya, untuk kodenya adalah 000 ya. Untuk kode di sini adalah 000. Nah, kemudian untuk aplikasinya kita setting dulu. Untuk aplikasinya kita bisa setting di pengaturan yang namanya ini ya guys, pengaturan. Kemudian di sini kita tambahkan untuk printernya, kita klik yang RPAN atau Access Go ini, kita klik. Nah ini kita setting di 576 ya. Kemudian lebih banyak pengaturan kita klik di sini guys. Kita klik lebih banyak pengaturan di sini. Nah di sini kita akan menggunakan potongan kertas yang satu aja. Hitungan garis bergulirnya di sini kita
pakai satu aja, kemudian potongan kertasnya kita biarkan not supported seperti ini. Ini kita biarkan aja, nggak perlu kita utak-atik lagi guys ya. Nah, kemudian kita ke bagian sini, bagian yang namanya pengaturan lanjutan. Pengaturan lanjutan ini kita centang yang gulungan ini kita centang, kemudian pangkas bingkai di sekitar kita pilih satu aja. Kemudian untuk yang bagian ini kita bisa pilih yang namanya dithering SF seperti ini, atau untuk kontras terbaik. Kalau aku lebih suka kontras terbaik kalau untuk resi. Tapi kalau untuk gambar, untuk yang namanya foto, kalian bisa pakai yang dithering SF ini. Nah, seperti itu ya. Ini kita biarkan aja seperti ini ya. Ini kita biarkan aja seperti ini. Ukuran filenya bisa kita tambahkan, bisa mencapai 4K dan lain-lain, biar lebih padat lagi. Nah, oh ya, untuk lebarnya kita lebar itu kan ada sisa space untuk kalau misalkan PDF itu kalau kita nggak pilih notepad, dia akan bakalan ada sisa space. Jadi kita pilih notepad aja. Jadi kita pilih lebarnya ini notepad. Nah, setelah itu untuk izin yang diperlukan ini, untuk izinnya kalian tinggal tahan seperti ini. Kalau di Android, info aplikasi, dan di sini nanti kalian kasih semua izinnya. Nah, di sini kalian kasih perizinannya, itu kasih semuanya izin seperti ini. Nah, ini biasanya aku kasih yang namanya semua izin ya guys. Perizinannya pokoknya kalian aktifkan aja. Tuh, ini udah aku aktifin semuanya perizinan aplikasi. Tuh, di sini klik yang semua izin seperti ini ya. Nah, sudah itu baru kita bisa pakai aplikasinya. Nah, jadi untuk pemakaian ini teman-teman tinggal kita nyalakan aja seperti ini, kita tahan ya. Kalau misalkan teman-teman kertasnya ini kurang pas, kalian bisa tekan lagi. Tuh, ini bisa ngepaskan kertas. Ya, kalau kertasnya kurang pas, dipencet lagi seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ngeprint gambar, ya, klik aja yang bagian sini gambar seperti ini. Tuh, kita bisa memilih seperti ini. Dan ya, kalau misalkan gambar kita bisa, misalkan foto ini ya guys. Nah, ini kita akan pilih. Ini bisa dipilih juga. Sebelumnya di sini juga bisa kita pilih. Misalkan mau pilih kontras terbaik, kita klik di sini. Tuh, dia jadinya seperti ini ya. Kalau minta foto bagusnya yang pakai dithering SF aja. Tapi kalau untuk resi, untuk tulisan kalian pakai kontras terbaik. Nah, setelah itu kita pilih mengabstrak seperti ini. Nah, jadi ini hasilnya guys ya. Menurut aku ini bagus banget, kece banget ya. Ini yang aslinya seperti ini. Nah, seperti ini tuh. Nah, jadi kalau misalkan mau kalian ambil untuk usaha ya, untuk usaha ini cocok banget ya, karena untuk ngeprint PDF itu langsung dari aplikasinya langsung, jadi tanpa perlu di-download dulu ya kan, tanpa perlu di-download dulu ya, itu langsung bisa teman-teman print di sini. Misalkan di sini nih ada misalkan pesanan gitu ya, langsung aja kita print ya, langsung kita print tuh bisa teman-teman tuh. Jadi di sini langsung kita cetak dokumen di sini ya, kita cetak dokumen seperti ini. Kita cetak seperti ini. Tuh, jadi di sini tuh sudah ada tulisannya. Nah, di sini untuk aplikasi Access Go ini kalian pilih yang RPP1, dan ini untuk ukuran kertasnya kalian harus pilih yang 80. Kalau misalkan kalian ini pengen ngepres banget, pilih 8mm Rollmax yang ini ya. Tuh. Kemudian langsung aja diklik print di sini, pojok sini ya teman-teman ya. Di print di sini, tuh. Seperti ini. Tuh, jadi seperti ini sudah enak banget. Dan ini juga ada yang namanya gigi-giginya, tinggal ditarik aja seperti ini. Tuh, RBT seperti ini. Kemudian klik yang ini, ya, itu bisa. Jadi kalau mau tulisan itu juga bisa seperti ini ya. Kita klik aja seperti ini. Tuh, ya, seperti ini teman-teman. Ini kalau teman-teman benar-benar jualan online ini cocok banget ya, pas banget, karena ukurannya itu yang 80 mm itu nggak terlalu kecil banget ya, cukup banget ya.
dan harganya juga murah, nggak sampai 500-an ya. Kalau kalian pengen beli nanti untuk produk ini, langsung cek di sini ya teman-teman ya, di pojok kiri bawah untuk harganya ya, kurang lebih 300 ribuan aja. Oke, sampai di sini dulu review print thermal dari Access Go. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, subscribe, aktifkan loncengnya biar teman-teman nggak ketinggalan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.